Petrus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan dalam membagikan renungan harian ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukuman-Mu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku orang berdosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita menampilkan keilahian Yesus yang istimewa. Setelah mujizat penggandaan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Kemungkinan besar Yesus tidak ingin murid-muridnya menjadi sombong dan bersukacita karena telah diberi kuasa oleh Yesus untuk memberi makan orang banyak secara ajaib. Karena itu, Yesus sendiri yang mengurus pembubaran orang banyak, dan setelah itu naik ke gunung untuk berdoa sesudah meminta agar para murid pergi ke seberang. Yesus adalah orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Injil sering merujuk pada saat-saat yang Yesus habiskan untuk berdoa, seperti saat pembaptisannya di padang gurun saat pencobaan, sebelum memilih para rasulnya, dan sebelum serta sesudah melakukan mujizat. Yesus berdoa. Sebelum fajar, pada jagam malam keempat pukul 3 sampai 6, Yesus berjalan di atas air danau menuju murid-muridnya yang sedang berjuang untuk membawa perahu ke darat. Awalnya murid-murid mengira mereka melihat hantu. Ini keterlaluan. Para murid disapa oleh Yesus, diteguhkan ketika sedang mengalami guncangan dan badai. Namun justru Yesus dikira hantu. Tuhan itu disangka hantu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus menjawab ketakutan mereka dan memerintahkan agar mereka tenang dengan kalimat penuh wibawa secara ilahi. Tenanglah, akulah ini. Sabda akulah ini mengingatkan kita saat Allah menampakkan diri kepada Musa, dan Musa bertanya, "Siapakah engkau?" Allah berfirman, "Akulah dia." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada kalimat ini sungguh tampak keilahian Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi di hadapan para muridnya. Demikian juga ketika Petrus dalam keraguan yang pada awalnya mempunyai iman tapi terombang-ambing oleh angin dan dia mulai tenggelam, Petrus berseru, "Tolonglah aku." Keilahian Kristus hadir di sini
Maka tidak mengherankan begitu masuk ke dalam perahu, mereka menyembah Dia dan berkata, "Sungguh Engkau Anak Allah." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kuasa itu tidak hanya berhenti di situ. Kuasa penyembuhan diberikan kepada orang-orang yang datang kepadanya. Bahkan dikatakan hanya dengan menjamah jubahnya pun mereka sembuh. Keilahian Kristus dalam arti ini masih kita alami saat adorasi Ekaristi, khususnya pada waktu prosesi Sakramen Maha Kudus. Orang menjamah jubah imam. Itu bukan hanya jubah imam yang dijamah, tetapi imam yang membawa Kristus yang hadir, yang menyembuhkan. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk percaya kepada Kristus, menjamah jubahnya, mengimani Kristus sebagai sungguh Putra Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Dia bukan hantu, melainkan Tuhan. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.